Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai ibadah yang sering kali menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen, yaitu mengenai yang namanya ibadah online. Nah, sebenarnya bagaimana iman Kristen ataupun kita harus melihat, menilai, memandang yang namanya ibadah online. Nah, satu kali saya pernah diminta untuk membicarakan mengenai ibadah online dalam sebuah seminar, dan di dalam seminar tersebut ada semacam diskusi awal mengenai apa sebenarnya dimaksudkan dengan ibadah online. Ternyata dalam diskusi tersebut saya melihat ada begitu banyak pengertian ataupun bentuk yang berbeda mengenai ibadah online. Ada orang tertentu ataupun jemaat tertentu menggunakan ibadah online melalui misalnya fasilitas Zoom, yang lain melalui YouTube, rekaman, dan lain-lainnya. Nah, kita menyebut semua jenis ibadah tersebut sebagai ibadah online. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus memahami sebuah ibadah dalam kaitannya dengan sebuah ibadah online, dengan isu ibadah online yang kita terakhir-terakhir ini diperhadapkan dengan pilihan membuat yang namanya ibadah online. Nah, maka yang pertama saya kira kita perlu memikirkan mengenai apa sih yang namanya ibadah itu, substansi daripada ibadah itu apa, sehingga kita kemudian bisa mengerti bagaimana kita harus melihat, mengevaluasi, menilai yang namanya ibadah online. Nah, tentu kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam masa pandemi seperti ketika video ini dibuat, kita tidak memiliki pilihan lain. Ada begitu banyak gereja menyelenggarakan yang namanya ibadah online. Nah, tetapi meskipun hal tersebut tidak terhindarkan, tetapi kita tentu harus menyadari kelemahan-kelemahan, persoalan-persoalan yang ada di balik yang namanya ibadah online. Nah, maka pertama, waktu kita berbicara mengenai ibadah, hal pertama yang kita harus pahami adalah bahwa ibadah yang kita bicarakan itu menunjuk kepada sebuah sarana yang Tuhan gunakan bagi manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini yang saya sebut sebagai dimensi vertikal daripada sebuah ibadah, bahwa manusia di dalam anugerah Tuhan mengizinkan manusia datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai ibadah, nah, ibadah pada dasarnya adalah sarana yang Tuhan gunakan bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Nah, dalam konteks yang terbatas ini, ibadah bisa dilakukan di mana saja. Nah, maka waktu misalnya Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, di situ Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada waktunya bahwa manusia tidak akan menyembah di Yerusalem, di Samaria, karena penyembah-penyembah yang benar, itu menunjuk kepada manusia yang memiliki relasi yang baru dengan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan berdasarkan tempat, tetapi dimanapun mereka bisa menyembah Tuhan. Nah, ini berbicara soal dimensi vertikal dari ibadah. Nah, tetapi waktu kita berbicara mengenai ibadah, kita juga belajar bahwa ternyata dimensi vertikal barulah salah satu dimensi daripada yang namanya ibadah. Bahkan dimensi vertikal dalam ibadah pun, nah, itu pada dasarnya memiliki dua aspek, gitu ya. Aspek yang pertama saya menyebutnya sebagai aspek bottom up. Artinya bottom up itu adalah aspek di mana manusia berupaya datang kepada Tuhan. Manusia bisa datang kepada Tuhan dalam waktu kapan saja, di mana saja. Nah, ini adalah dimensi vertikal yang bersifat bottom up. Tetapi dimensi vertikal manusia dengan Tuhan dalam ibadah ternyata bukan hanya bersifat bottom up, tapi juga top down, dari Tuhan ke bawah. Artinya apa? Artinya ibadah juga merupakan sebuah sarana di tangan Tuhan untuk apa? Untuk menghadirkan pemerintahan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, maka ibadah itu merupakan sebuah semacam demonstrasi, ya, atau juga kita menyebutnya juga ibadah itu memiliki sifat sakramental. Sakramental itu artinya ibadah itu sebuah peragaan, begitu ya. Peragaan apa? Peragaan pemerintahan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Maka dalam ibadah kita kemudian melihat bahwa setiap dimensi dari ibadah itu memperlihatkan sesuatu mengenai
mengenai pemerintahan Tuhan. Misalnya saya dalam ibadah, kita di dalam ibadah misalnya kita di sana ada apa misalnya dalam ibadah. Nah, dalam ibadah misalnya katakanlah kita melihat bahwa dalam ibadah ada perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini adalah salah satu dimensi dari ibadah yang memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa saat Tuhan memerintah orang-orang percaya, maka orang-orang percaya satu dengan yang lain itu belajar saling menerima satu dengan yang lain. Maka di dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan dalam ibadah, kita sedang mendemonstrasikan apa? Pemerintahan Allah. Bahwa ketika Allah memerintah dalam kehidupan orang percaya, kita satu dengan yang lain, kita saling mengasihi. Kita satu dengan yang lain memandang sebagai sesama tubuh Kristus. Maka kita di dalam perjamuan kudus itu, kita kemudian memakan roti yang sama, meminum anggur yang sama. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita semua sama-sama bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, demikian juga waktu kita dalam ibadah, misalnya dalam ibadah kita di sana bersalam-salaman, kita di sana menyatakan satu dengan yang lain, menyatakan perhatian, gitu ya, menyatakan respect, menyatakan rasa hormat. Nah, itu mendemonstrasikan bagaimana apa yang terjadi ketika Tuhan memerintah umat Tuhan. Nah, maka waktu kita berbicara soal ibadah, nah ibadah yang kita jalani pada hari Minggu maksud saya, nah ibadah itu pada satu sisi bersifat vertikal, ya, vertikal yang bersifat bottom up, manusia menyembah Tuhan. Nah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, nggak ada masalah. Waktu kita melakukan di rumah ataupun kita melakukan di tempat-tempat yang lain, tidak selalu hari Minggu, hari biasa juga bisa. Tetapi ibadah sebagai sebuah alat peraga, ibadah sebagai sebuah instrumen yang sakramental, instrumen yang mendemonstrasikan pemerintahan Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, ini tidak bisa untuk tidak dilakukan secara komunal. Gitu. Kenapa? Karena kita mampu menunjukkan pemerintahan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya ketika apa? Ketika mereka bertemu satu dengan yang lain. Ketika mereka melakukan perjamuan, ketika mereka menyembah Tuhan bersama, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, nampak kelihatan satu dengan yang lain bahwa Tuhan memerintah di situ. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita berbicara mengenai ibadah online, nah ibadah online ketika kita tidak ada pilihan, kita menyelenggarakan ibadah online, maka ibadah online itu kita harus pahami sebagai satu sisi saja dari sebuah dimensi ibadah, yaitu dimensi yang bersifat vertikal dan bottom up. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada dimensi yang lain, dimensi vertikal yang lebih top down, yang lebih sakramental, memperlihatkan melalui pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan memerintah umat Tuhan, itu yang tidak nampak, itu yang tidak tercover mengenai ibadah online. Nah, itulah sebabnya maka saya berpikir bahwa ibadah online ketika kita tidak memiliki pilihan, kita bisa melakukannya. Tetapi ketika kita bisa melakukan ibadah secara komunal, maka ibadah komunal tetap merupakan sebuah prioritas. Kenapa? Karena ibadah komunal mampu mengcover dua dimensi daripada ibadah yang bersifat vertikal tadi, baik yang bersifat bottom up ataupun yang bersifat top down. Itulah sebabnya maka seringkali saya mendorong jemaat untuk apa? Untuk ketika mereka bisa beribadah, tidak melanggar protokol kesehatan, kondisi sehat, kondisi bisa ibadah, dengan menjaga kesehatan tentunya, maka saya seringkali mendorong bahwa mereka harus kembali beribadah secara komunal. Kenapa? Karena ada dimensi yang sangat penting dari ibadah, yaitu bagaimana ibadah itu memperlihatkan pemerintahan Allah dalam kehidupan bukan individu orang percaya, tapi dalam komunitas orang percaya, itu yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat dalam sebuah ibadah yang bersifat online, baik streaming ataupun melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Nah, itulah sebabnya maka melalui video ini kita bisa sekarang melihat, kita bisa belajar mengapa ibadah online walaupun dilakukan, tapi kita harus menyadari ini sifatnya temporari. Satu kali ketika ibadah bersifat komunal bisa dilakukan, kita harus berupaya untuk kembali melakukan ibadah yang bersifat komunal.
Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai ibadah dalam kesempatan dan video yang lain. Tuhan memberkati.